Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Apakah IHSG berpotensi menuju 9.000 nih? Didorong saham Boy Thohir, bukan saham PP. Terus apakah emas bakalan jadi motor penggerak saham-saham di Indonesia di akhir tahun ini? Apakah prediksinya Pak Purba ya IHSG 9.000 bisa tersentuh? Jadi beberapa hari ini, terutama khususnya hari ini, malam hari ini, market itu diwarnai katalis positif. Yang pertama, The Fed berpotensi nurunin suku bunga malam hari ini. Dan saham grup Boy Thohir, grup Adaro, itu memang udah kelihatan pattern cantiknya dari beberapa hari yang lalu, dan hari ini dia melanjutkan kenaikannya. Terus kita akan kembali bahas saham emas ya. Jadi The Fed itu bakalan memangkas suku bunga 25 basis point jadi 3,75% sampai 4% dini hari jam 1 WIB atau 1.30 WIB gitu ya. Nah, perkiraannya di angka yang tadi saya sebut dan probabilitasnya mencapai 99%. Kalau sampai nggak jadi nggak jadi nurunin suku bunga, yang bakalan merah US stocks-nya dulu, pasar saham Amerika dulu gitu ya. Terus inflasi itu sebenarnya ada satu highlight kenapa ada beberapa analis yang sebenarnya malah nggak setuju kalau The Fed nurunin suku bunga. Kenapa? Karena inflasi itu meskipun turun tapi belum mencapai level yang diinginkan oleh The Fed itu sendiri. Jadi maksudnya ngapain sih turunin terus gitu ya. Cuman kan ekonomi melambat sebenarnya gitu. Ekonomi melambat meskipun inflasinya belum mencapai angka yang diinginkan. Nah, kenapa inflasinya masih kuat? Karena salah satunya ya karena perang tarif itu sendiri yang membuat inflasinya jadi masih agak-agak tinggi, turunnya tuh nggak secepat yang diharapkan oleh The Fed gitu ya. Terus jadi dilemanya The Fed, kalau suku bunganya dipangkas, nanti pasar tenaga kerja dan ekonomi bisa pulih, tapi inflasinya bisa naik. Dilemanya The Fed kayak gitu saat ini. Kenapa? Karena tingkat pengangguran, unemployment rate-nya itu naik, non-farm payroll juga naik, kayak gitu kira-kira ya. Terus kalau suku bunga ditahan, pasar tenaga kerja tuh makin tertekan, tapi inflasi tuh potensi melandai. Cuma setelah pengumuman suku bunga tersebut akan dilanjutkan ya konferensi pers yang biasanya dibawakan oleh Jerome Powell selaku ketua The Fed gitu. Jadi semoga inflasinya juga bisa ikut melandai ya ke depan gitu. Nah, jadi sabda Powell atau speech-nya Powell ini yang sangat diwanti-wanti oleh investor di seluruh dunia nih, karena bakalan ngasih signal apakah kebijakan ke depan tuh akan condong ke hawkish atau dovish. Nah, topik yang biasanya dibahas saat konferensi pers itu kondisi ekonomi, perkembangan inflasi, daya beli masyarakat, rencana kebijakan suku bunga selanjutnya, dan sebagainya ya. Oke, nah itu jadi sentimen positifnya. Terus kemudian kita mau lihat lagi untuk harga emas. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa harga emas itu bisa naik kalau The Fed nurunin suku bunga dengan supportnya sekitar 3.900-an. Dan support ini kita juga udah bahas di konten beberapa hari yang lalu ya, pada tanggal 20 atau 21 Oktober waktu itu saya ada bikin konten tentang emas. Nah, di sini per hari ini emas mantul pas banget ya di area memang support yang kita lagi tunggu. Coba aku mau pasang garis Fibonacci ini. Nah, ini kalau teman-teman ingat beberapa hari yang lalu aku ada masang garis ini. Ini pas banget di area Fibonacci 38,2%-nya ya. Jadi ada pantulan, sifatnya sementara aja. Nah, apakah pantulan ini akan memimpin rally emas yang berikutnya lagi? Ya, kemungkinan besar rally-nya tuh nggak akan sampai kencang ya. Dia akan cenderung begini. Oke, jadi akan cenderung sideways dulu. Ya, jadi sideways itu ke samping, mungkin nggak plek kayak gini bentuknya, tapi dia akan ke samping. Dan sideways ini bagus untuk jangka menengah, itu bagus daripada dia naik terus gitu. Nah, apa faktor pendorong emas naik? Ini karena merespon signal dari The Fed yang diproyeksikan akan memangkas suku bunga besok dini hari jam 1 siang, dan sebagai bentuk antisipasi dari pelemahan USD kalau suku bunga beneran diturunin. Nah, ada beberapa rilis data ekonomi Amerika juga. Jadi perkiraan awal GDP Amerika di kuartal 3 2025 malam ini muncul sekitar jam
sampai jam 9-an malam ya, itu konsensusnya turun dari 3,8% jadi naik 3,3%-an gitu secara kuartalan gitu. Terus initial jobless claim dan juga consumer confidence index semuanya ini sebenarnya sangat berpengaruh sekali untuk pengambilan pengambilan keputusan The Fed ya. Nah, saat ini Amerika tuh masih shutdown. Jadi untuk rilis data GDP dan initial jobless claim ini masih belum pasti ya sebenarnya apakah akan jadi rilis malam hari ini atau enggak, mengingat untuk initial jobless claim-nya di level 218.000 merupakan tanggal terakhir 20 September 2025. Jadi harusnya tuh rilis seminggu sekali gitu. Nah, jadi di sini ada data yang sebenarnya The Fed juga belum bisa, mungkin mereka tahu datanya nggak diumumin gitu, mungkin mereka tahu ya, cuman apa ya, pengambilan keputusannya tuh jadi ada beberapa data tuh yang nggak lengkap sebenarnya gitu. Cuman The Fed mau nurunin suku bunga ini udah terprediksi kan, udah terprediksi jauh sebelum shutdown gitu. Oke, dari dalam negeri ya, nanti aku akan bahas tentang saham-saham dan juga IHSG. Dari dalam negeri ini Danantara ada nyalurin 210T buat Kopdes merah putih lewat Himbara, dan itu beberapa waktu yang lalu kita juga udah tahu ya. Jadi BBRI, BBNI, BRI itu dapat kuota 66 triliun dan BRIS dapat 12 triliun gitu. Impactnya apa sih ke saham-saham Himbara? Bisnis kita akan bahas untuk saham-saham Himbara. Jadi penyaluran kreditnya bisa makin agresif lagi. Semoga pendapatan bunga yang didapatkan Himbara juga bisa lebih tinggi. Semoga tingkat kredit macetnya bisa terkendali juga gitu ya. Jadi ada resiko kualitas aset menurun atau kredit di segmen mikro itu dinilai punya resiko macet yang lumayan tinggi gitu. Jadi semoga nggak tinggi resiko kreditnya, tapi kan kita ya cuman bisa semoga ya dari sisi kita investor retail. Nah, mari kita lihat untuk beberapa saham perbankan besar dan kita akan bahas untuk saham Himbara. Di sini BBCA per hari ini dia naik lagi, dan teman-teman kalau kalian mau ngumpulin BCA ini untuk long term investing, ini aku menurut aku udah kereta terakhir sih, ini udah di standar deviasi -1. Ada yang nanya ke saya seperti ini, nanti kalau MSCI keputusannya peraturan MSCI diubah, free float-nya menggunakan perhitungan yang ada di KSEI, apakah BCA akan terdampak? Dampaknya ada dua macam, tadi pagi saya udah jelaskan di morning briefing, ada dampak langsung dan dampak tidak langsung. Ngomongin saham-saham secara keseluruhan, bukan ngomongin BCA doang. Nah, jadi kalau ngomongin dampak secara langsungnya pastinya akan dirasakan pada emiten-emiten yang mungkin tidak jadi masuk ke MSCI, atau yang sudah masuk MSCI tapi bobotnya dikurangi, atau sudah masuk ke MSCI tapi dia jadi dikeluarin karena tidak memenuhi kriteria tersebut gitu. Nah, itu kita ngomongin dulu secara keseluruhan. Nah, sekarang kita bahas BCA-nya gitu ya. Jadi kita bahas BCA. Kalau BCA sampai dianggap free float-nya kurang, ya itu udah berarti saham-saham lain yang di Indonesia ya kemungkinan besar ya gak ada yang masuk ke MSCI. Jadi masa iya bobot Indonesia di MSCI 0. Terus saya mikirlah, investor gede masa iya sebodoh itu nggak mau ambil BCA yang valuasinya lagi murah. Menurut aku sih nggak akan sampai segitunya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari luar, fokusnya investing itu fundamental perusahaan, mikro. Jadi Warren Buffett bilang, selama perusahaan itu fundamentalnya bagus, tapi harganya turun, valuasinya turun, karena badai dari luar, karena badai dari makro, karena badai dari aturan MSCI, maka emas atau berlian yang kecebur di lumpur itu tetap emas, tetap berlian gitu loh. Ketika ada yang menemukannya ya mereka akan menghargai itu ya, emas tetap akan dihargai ya. Dalam hal ini saham yang berfundamental bagus, contohnya BCA gitu loh. Nah, artinya kalau sampai BCA ada kena karena aturan MSCI ini turun dikit atau gimana, sebenarnya itu aku ngelihat malah peluang untuk long term investing, karena saya melihat pakai logika dasar yang sangat logika basic banget aja lah. Investor gede itu ngelihat ya ini perusahaan yang memang bagus gitu, bahkan dalam kondisi yang melambat pun masih bisa pertumbuhannya tuh masih bisa 2 digit gitu ya, melampaui peersnya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir soal itu. Yang perlu kamu
perhatiin sebenarnya adalah money managementmu sendiri. Trade at your own risk, berinvestasilah dengan nominal yang kamu siap dengan risikonya, gitu ya. Jadi problem utamanya investor jangka panjang adalah kalau misalkan harganya turun gimana. Padahal mindset investor jangka panjang kalau harganya turun harusnya makin senang, oke? Loh kok gitu? Ya karena investor jangka panjang belinya pas turun, dikit-dikit gitu. Jadi kalau pas naik mereka nggak beli, harusnya kayak gitu. Yang belinya pas mulai naik, bukan pas naik banget ya, itu trader. Jadi kesimpulannya BCA tadi aku udah bahas, terus sekarang kita mau bahas saham-saham Himbara, sedikit aku bahas, karena tadi aku bahas terkait dengan beberapa sentimen yang terkait dengan Himbara. Himbara sebenarnya saat ini kita melihat BRI juga patternnya ada pattern bullish reversal, meskipun tidak sekuat pattern BCA. BCA tuh pattern teknikalnya scallop bentuknya J kuat banget. Nah BRI ini dia juga ada potensi dia akan naik, mungkin dia akan ada sedikit retracement dan bisa naik. Kemudian BBNI itu per hari ini ya, kalau dibandingin dengan beberapa hari yang lalu, ini patternnya mirip kayak BCA. Jadi ada pattern scallop yang lumayan ya, BCA dari bottom sampai bottom beberapa hari yang lalu sampai hari ini tuh sekitar 20%, kalau BNI 17%. Ya, jadi kesimpulannya gimana? Kalau buat trading wait and see, tapi kalau buat investing sih hold aja, atau kalau mau buy ya menurut aku 1 atau 2 aja, tidak perlu semuanya. Valuasi yang paling murah sebenarnya BRI, kemudian BCA. Lo ngawuri, masa BCA valuasinya murah orang PBV-nya paling tinggi? Kan aku udah ulang berkali-kali dan masih harus aku ulang lagi. Kenapa? Karena pasti yang nonton di sini orangnya juga pasti ada yang beda-beda gitu ya. Aku melihat valuasi bukan, khususnya perbankan ini bukan memperhatikan dengan membandingkan angka per angka, tapi aku membandingkan dengan historical dirinya sendiri di masa lalu. Kenapa seperti itu? Ya karena dari dulu BMRI selalu lebih murah dari BCA, BNGA selalu lebih murah daripada, aku lupa BRI atau apa, yang jelas BNGA selalu lebih murah daripada BCA gitu. Jadi kayaknya kok nggak fair dibilang mahal BCA, ini si BNGA atau BMRI lebih murah. Ya iya, dari dulu lebih murah, makanya bandingin dengan dirinya di masa lalu, paham ya? Jadi kalau dibandingin dengan dirinya di masa lalu, yang paling diskon tuh BRI, 1, 2 BCA. Udah gitu aja, aku nggak akan ulang lagi, nanti kalian bosan. Ini ya buat investing masih oke. Kalau buat trading ini udah mulai ada tanda-tanda mau bullish reversal, mau tanda uptrend gitu. Tapi ada saham yang nanti akan lebih menarik lagi kalau buat trading. Jadi aku gak akan terlalu lama bahas di big banks di sini. Oke, terus kemudian Pak Purbaya bilang akan menghindari burden sharing dengan Bank Indonesia gitu ya. Jadi kenapa dihindari? Ini untuk ngejaga otonomi dan juga kepercayaan terhadap Bank Sentral, supaya terhindar isu dari kepentingan politik untuk menjaga independensi Bank Sentral gitu ya. Jadi sebelumnya Gubernur BI Pak Peri Warjio itu pada September kemarin mengatakan bahwa pihaknya bakalan ngebeli obligasi pemerintah di pasar sekunder dan nanggung sebagian biaya bunganya buat ngebantu membiayai program prioritas Pak Presiden di sektor perumahan dan Kopdes. Nah, langkah itu akan berlaku hingga berakhirnya program tersebut. Nah, jadi dengan pernyataan Pak Purbaya yang tidak mau meneruskan skema burden sharing ini, maka langkah BI tersebut potensinya nggak akan dilanjutkan. Jadi dia nggak akan lanjutin untuk burden sharing untuk program-program ini tadi. Sedikit saya kasih note, burden sharing itu sebenarnya oke, normal dan wajar dilakukan ketika kondisi satu negara tuh dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Misalnya pada saat pandemi kemarin itu boleh melakukan burden sharing. Kenapa? Ya karena memang membutuhkan, masyarakat juga sedang sangat membutuhkan sekali. Jadi BI membeli obligasi negara, dan kalau kalian belajar dari Ray Dalio itu merupakan salah satu langkah yang normal sekali dalam mengalirkan duit dari masyarakat ke pemerintah melewati bank sentral dalam kondisi yang sangat-sangat diperlukan atau sangat urgent gitu ya. Jadi mungkin Pak Purbaya di sini melihat kondisinya tidak terlalu urgent, jadi nanti dulu deh burden sharing kita pakai cara yang lain. Oke, good, thank you Pak dengan arahannya. Nah, jadi Pak Purbaya tuh juga bilang kalau pajak beda 1% aja nggak naik atau turun 1% itu negara tuh sebenarnya kehilangan pendapatan 70 T gitu. Nah, di kesempatan yang lain tuh Pak Purbaya bilang
kemungkinan besar tidak akan menaikkan TPN gitu ya. Semoga beneran, karena sampai hari ini baru wacana dan wacana gitu. Nah, ini bisa ngegas hal-hal seperti ini jika diketok palu. Kenapa aku bahas kondisi makro seperti ini? Kalau di morning briefing enggak, di morning briefing ya sedikit lah dibahas, tapi kita lebih banyak bahas tentang action buy and sell ya. Nah, di sini di live tuh aku ada bahas kenapa? Karena aku ingin memberikan gambaran bahwa hal-hal seperti ini diperhatikan oleh investor-investor besar, oleh the whale, di mana akan membuat mereka berpikir, wah oke, kalau misalkan PPN-nya nggak naik, cukai rokoknya juga nggak naik, berarti ruang gerak untuk perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi dari untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi dan mengurangi beban pajak ya dari perusahaan itu lebih bagus. Jadi prospek ke depan kemungkinan besar akan lebih bagus buat perusahaan untuk bisa bergerak, sehingga mereka mungkin saja ya lebih mau berinvestasi gitu. Cuma semoga beneran diketok palu. Nah, Pak Purbaya berandai-andai berharap ya bercita-cita, bermimpi IHSG bisa 9.000 di akhir tahun 2025 ini. Komentar saya gimana? Komentar saya sih ya bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja, cuman semoga yang ngegendong bukan saham-saham yang nggak liquid lagi. Saham-saham yang nggak liquid yang bid overnya kecil tapi market capnya gede, seperti misalnya D dan D. Gak enak loh kalau ngomong di live itu ya, nanti kalau ada yang nonton dari D itu kan gak enaknya. Tapi kalian tahu lah gitu, dari ini dan ini itu kan ya sama aja ya. Kita kalau mau trading, mau beli saham-saham itu agak ngeri-ngeri sedep juga. Intinya di M-Trade sendiri kita nggak trading kan saham yang liquidity-nya atau bid overnya itu nggak gede gitu loh ya. Oke. Aku banyak bahas sentimen dulu. Setelah ini aku akan bahas tentang saham-saham. Abah bilang dada, bukan dada. Wah, kok dada wis. D, belakangnya A juga sih. Yang satu D, belakangnya I. Ngerti dong? Oke. Ya, Toba nanti tak bahas ya, sabar ya. Oke. Terus kemudian aku kepengen ngebahas saham-sahamnya Pak Boy sih. Cuman kok banyak banget yang nanya, aku pengen bahasnya saham-sahamnya Pak Boy sama saham-saham emas. Cuman banyak banget yang nanya tentang Toba ya. Jadi Toba ini merah karena apa? Karena pendapatannya turun 14,4% secara tahunan. Dan laba bersihnya turun 335% secara tahunan. Ya, kenapa Toba kok bisa jadi rugi? Padahal sebelumnya udah lumayan oke nih. Karena pendapatannya turun dan beban pokok pendapatan Toba itu naik 3% secara tahunan. Disebabkan karena biaya atas treatment dan pembuangan limbah atau pembuangan sampah itu melonjak gitu loh. Treatment dan pembuangan limbah itu tadi melonjak 1.754% naiknya jadi 92,72 juta. Nah, dari sisi bottom line ya, Toba itu atau dari profit and loss-nya ya, kalau kalian nggak ngerti istilah itu, Toba itu mencatatkan rugi dari divestasi entitas anaknya, anak usahanya sebesar 96,80 juta. Nah, tapi kerugian Toba ini tergolong rugi non kas sebenarnya, karena ada divestasi 2 PLTU, Minahasa dan Gorontalo, terus ada biaya akuisisi bisnis hijau yang bersifat satu kali one time expense. Nah, artinya kerugian dari divestasi dan juga biaya akuisisi tersebut merupakan non recurring, biaya yang tidak berulang, sehingga Toba tuh masih mencatatkan EBITDA yang positif di 31,8 juta. Intinya gimana? Nanti aku kasih tahu di chartnya ada di Igoy aku ya, bentar lagi. Nah, sisi positifnya, hasil dari divestasi 2 PLTU ini membuat kas Toba itu naik 31%. Jadi 89 juta, ini bisa jadi tambahan dana untuk ekspansi ke bisnis berkelanjutan. Nah, sentimen baru dari Toba ini sebenarnya yang jadi gongnya, yang bikin kenapa hari ini Toba itu jadi merahnya lumayan legam. Karena Toba itu mengeluarkan statement menegaskan bahwa tidak terlibat dalam proyek listrik tenaga sampah atau waste to energy yang disiapkan oleh Danantara, yang sudah diharap-harap oleh banyak orang bahwa Toba ini juga terlibat. Ternyata tidak gitu ya.
Nah, jadi banyak investor-investor gede yang juga akhirnya jualan gitu ya. Jadi kalau dilihat volumenya saat ini lumayan tinggi gitu. Jadi banyak yang sell. Nah, nanti gimana yang belum sell saya akan kasih lihat chartnya. Nah, jadi Toba sendiri dari perusahaan itu juga mengatakan nggak ambil bagian dalam penerbitan Patriot Bonds ya senilai 50 triliun. PLTSA-nya pembangkit listrik tenaga sampah tuh katanya belum jadi fokus utama buat Toba, tapi lebih memprioritaskan proyek energi yang udah berjalan dan sedang dikembangkan di wilayah regional. Dan hal ini dari statement ini sebenarnya itu Toba itu ingin menunjukkan dan ingin menjawab pertanyaan dari banyak orang, di mana Pak Pandu Syahrir CIO Danantara dulu itu kan sebagai salah satu direksi kalau nggak salah, dulu pernah jadi direksinya Toba. Toba ini mau ngomong bahwa gue nggak ada urusannya ya sama Danantara gitu, maksudnya sama proyek-proyek Danantara gitu. Jadi nggak ada hubungannya lagi dengan Danantara atau dengan Pak Pandu atau proyek-proyek dari Danantara ini, istilahnya kayak gitu. Nah, jadi kita independen ya istilahnya mau ngomong kayak gitu. Satu hal yang sangat bagus sekali ya, cuman direspon oleh investor dari Toba dengan sell off. Oke, mari kita lihat chartnya kayak gini. Per hari ini sebenarnya dia mengkonfirmasi breakdown. Kalau beberapa hari kemarin kayak turunnya masih volume kecil dan kemarin masih ada hijau di support 960, per hari ini dia udah jatuh dengan volume transaksi besar. Saran saya sih kalau chart seperti ini ya, ini resiko lebih besar daripada reward, sehingga kurangin posisi sedikit sedikit demi sedikit gitu ya. Gimana caranya supaya terhindar nyangkut ya teman-teman, misalkan kemarin nggak sempat jualan atau gimana, M-Trade udah keluar dari Toba ini, kita ada cuan, kita ada loss juga dari Toba. Sebentar ya, kita pakai chart. Bentar ya, mari kita lihat Toba. Aku perlu buka M-Trade untuk lihat history sebenarnya. Oke, Toba itu kita sempat cuan-cuan, tapi kita juga sempat stop loss juga ya. Jadi sempat stop loss, yang terakhir stop lossnya lumayan 0% sampai 11% pada 17 Oktober. 17 Oktober tuh di sini. Nah, ini breakdown pertamanya. Ini kalau aku bisa tarik satu garis, ini breakdown pertamanya di 17 Oktober, kita udah cow di situ. Nah, ini adalah breakdown keduanya. Nah, jadi jika masih nge-hold barang di breakdown pertama nggak mau jualan, biasa kita kasih support di toleransi kedua. Ini adalah breakdown keduanya. Ini udah toleransi kedua. Nah, biasanya kalau aku kayak gini sih nih udah nggak ada toleransi lagi gitu. Nah, kalau misalkan ada yang bilang udah nanti tak biarin aja sampai suatu hari naik lagi, pertanyaanku cuma satu, nominalnya gede nggak? Kalau nominalnya gede, wah itu bahaya, bisa mengganggu keuangan kamu atau mengganggu cash flow kamu, apalagi mengganggu hidup kamu. Disarankan buat mengurangi posisi gitu ya, mengurangi posisi. Menguranginya gimana? Besok jualan atau pas naik gitu? Itu pertanyaan yang sangat tricky sekali. Kalau saya jawab besok jualan, saya bisa benar, saya bisa salah juga. Kenapa? Karena saya bisa benar karena nanti dia akan turun sedikit lagi, dia akan turun lagi. Saya bisa salah juga. Kenapa? Karena suatu hari yang entah kapan, yang saya tidak tahu entah kapan, dia juga akan balik naik lagi gitu. Nangkep ya? Jadi mau dijawab either way, sell or no sell, akan jadi benar dan akan jadi salah pada waktunya gitu. Kalau fokusnya buat jangka pendek, buat trading, buat mau muter duit ya, you know what I mean. M-Trade udah cow di sini 17 Oktober gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan trade your own risk, kamu harus ngerti konsekuensi dibalik setiap tindakanmu. Misalkan kamu nggak sell Toba, berarti kamu akan nyangkut. Kalau nyangkut, duitnya itu ngeganggu cash flow kamu atau enggak. Itu aja, oke? Mari kita bahas. Aku kepengen banget ngebahas saham-saham Omboy dan juga saham-saham emas yang jadi tema utama hari ini. Yuk mari kita bahas. Yang pertama saham AADI, saham-saham Omboy ini patternnya cakep sih ya. Tapi sekali lagi disclaimer, secakep apapun saham dan pattern apapun masih bisa dia turun ya, masih bisa ada resikonya, oke?
Iya. Oke, teman-teman perhatikan ini. Ini AADI. Jadi AADI ini kalau kalian perhatiin ya, ini udah keluar dari sideways demi sideways-nya. Sideways 1, stage 1 7.300, stage 1 kecil, stage 1 besarnya dia udah keluar dari 7825-nya di sini ya. Jadi kita ngelihat untuk AADI ini dia perlahan tapi pasti arahnya menuju ke uptrend, nggak kenceng ya. Jadi ini buat yang suka ngehold lamaan. Nah kebetulan M-Trade ada sejak harga 6850 itu. Jadi kita sabar menunggu ini. Nah untuk AADI sendiri ini bakalan punya upside sampai di level berapa? Bisa sampai 10.000 lagi nggak? Bisa sih, mungkin dalam rentang waktu kapan? Ya cepatnya sih kurang dari 1 bulan, lamanya sih mungkin 3 bulanan. Disclaimer, bisa meleset dari itu juga ya gitu. Terus bisa ke 11.375 nggak ke level tertingginya? Ya bisa, ya cepatnya 3 bulan, lamanya 6 bulan. Disclaimer, bisa meleset juga ya, mungkin bisa lebih cepat dari itu atau lebih lama dari itu ya. Namanya juga nggak ada yang tahu, bukan dukun juga ya. Kalau ada yang buat account, mungkin kalian mau buat account jadi dukun saham ya boleh. Jadi lucu-lucuan, oke ya. Nah tapi sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bisa nebak ya. Oke. Oh bandar bisa nggak bisa. Kenapa? Nanti disuspend sama bursa. Aduh repot nih. Oke, kayak TIN sudah naik tinggi disuspend sama bursa ya kan, bercanda. Atau dipentung sama BD lainnya, bisa juga, bisa nggak? Bisa aja. Nah ADI ini secara fundamental menarik sekali. Ini perusahaan yang cuan dengan valuasi yang masih murah, jadi untuk value investing juga masih menarik. Dan peluang dividennya tinggi, dividen per share-nya 762,23 per saham untuk tahun buku 2025 perkiraan ya, ini perkiraan 762,23 per saham. Aku sih kepengennya ADI turun lagi. Lu kok gitu sadis sih buat dividen investing. Kalau dividen investor kepengennya turun lagi. Kalau dari kacamata trader kepengennya cepat naik gitu ya. Karena apa? Kalau buat dividen investor semakin murah berarti yieldnya semakin bagus. Yield itu apa? Dividen per share, dividen per lembar saham dibandingkan dengan harga saham saat itu gitu. Nah jadi sekitaran berapa persen kalau dibandingin dengan harga sekarang? Ya kurang lebih lah ya, sekitaran 10 persenan. Mantap ya, 10% dapat bunga deposito di mana tuh 10%, dapat return obligasi di mana tuh 10%. Kayaknya belum ada tuh gitu. Plus nanti kalau kalian belinya di bawah dapat apa? Capital gain. Ingat, dalam investasi, dalam trading pasti ada risikonya. Setiap yang kita prediksi, kita analisis pasti ada room of error. Jadi kalau saya ngomong kayak gini kok kelihatannya cakep banget ya AD-nya, jangan terlalu over percaya diri ya, jangan masukin semuanya ke situ ya, ngetes dulu aja. Oke, kemudian ADI ini juga ada cerita yang menarik dari hilirisasi batubara ya. Jadi ADI itu sebagai salah satu pemegang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK diwajibkan oleh Kementerian ESDM. ESDM itu untuk melakukan hilirisasi batubara menjadi metanol atau dimethyl ether, dan ini sangat bagus sekali ya. Dengan kapasitas mencapai 6,75 juta ton, diversifikasi ini adalah satu hal yang bagus buat AADI gitu ya. Jadi dipaksa nih untuk ini berkembang. Nah kalau dicek dari harga terakhir sampai last high, all time high-nya dia, ini masih ada ruang 36% sebenarnya. Dan sebentar lagi musim dingin, demand batubara bakalan berpotensi meningkat, dan ekonomi China kalau membaik, demand batubara semakin meningkat ya. Dan ADI ini masih menjalankan program buyback sampai Maret 2026 dengan anggaran tuh mencapai 4 triliun rupiah. Kemudian ada ADRO dan juga ADMR. Ya, ada ADRO dan ADMR ini dia mengembangkan pembangkit listrik. ADRO itu lagi menggarap proyek PLTS di Kalimantan Tengah. Kalteng tuh Kalimantan Tengah apa Tenggara ya? Dan PLTA di Kalimantan Utara untuk meningkatkan efisiensi dan juga kapasitas totalnya tuh
besar, mencapai 1,3 gigawatt. Nah, terus kalau ngelihat chartnya seperti ini yang di TokTok yang dia lihat ke Igoy aku, ini baru awal-awal nih, ancang-ancang awal-awal mau naik. Jadi saham itu bukan cuma saham PP doang ya. Jadi MSCI ngubah aturan, kalut, kayak it's the end of the world. Enggak, saham tuh bukan cuma saham-saham yang saham PP doang atau saham Konglo doang. Ngomong-ngomong Pak Boy tuh Konglo juga sih. Jadi banyak yang ketakutan, ini era saham Konglo berakhir kan. Sebodoh amat, mau saham Konglo, mau saham BUMN, mau saham blue chip, mau saham Choco chip. Mau saham apa aja, asal liquid, asal trennya oke, asal ada volumenya, hajar, bisa trading dengan cara belajar di M-Trade Start dulu ya. Jangan asal hajar-hajar beli aja. Trade anything made easy. Sabtu 8 November jam 10 pagi DM saya M-Trade Start, EMTRADESTART ya. Nanti dapat linknya di DM sama tim aku. Hajar belajarnya yang dihajar ya. Jadi kesimpulannya, kamu nggak usah takut soal MSCI, saham Konglo dan lain-lain gitu loh kan. Itu kan MSCI mau ngerapiin aja, rapi-rapi ya. Semoga peraturannya nggak seketat itu juga ya. Cuman nggak usah terlalu dipikirin, kita fokus aja pada money management nomor 1 dan kedua pada chart kita. Nah, jadi di sini kelihatan ADRO ini ada tanda akumulasi sebenarnya, tapi kalau kamu nanya sama AADI, aku lebih suka pattern AADI. Sulit menjelaskan kenapa pattern seperti ini kita sering bahas di morning briefing M-Trade dan di workshop Super Trader. Kalau workshop Super Trader kita diskusi terus 2 hari intens, dipaksa duduk intens gitu ya. Kalau di morning briefing ya saya membutuhkan kedisiplinan dari Bapak Ibu ya, untuk bisa mengikuti morning briefing tiap hari. Morning briefing beda dengan live. Morning briefing lebih ke teknis gitu ya. Nah, terus ADRO ini juga bakalan ada buyback saham senilai 4 triliun yang berlangsung hingga Juni 2026. Kira-kira seperti itu. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang menarik dari gengnya Om Boy, yaitu saham ADMR ya. Saham ADMR. Mari kita lihat saham ADMR. Sudah sebocor ini aku di live malam hari ini, teman-teman semuanya. Yang paling penting sebenarnya bukan soal bocoran sahamnya, tapi yang paling penting kamu mengerti mengapa ini bagus dan mengapa itu tidak bagus. Nah, aku jelaskan sedikit untuk ADMR ini karena patternnya yang paling clear, paling jelas dibandingkan dengan AADI dan juga ADRO. Mari kita lihat, kita perhatikan. Si ADMR ini tadinya kan downtrend stage 4, stage 1 menuju stage 2, retracementnya lumayan sadis, udah tarikan pertama, retracementnya lumayan sadis nih ya. Jadi trennya dia waktu itu lambat banget. Nah, kemudian sekarang trennya menjadi cepat, menjadi semakin ngegas, jreng, kayak gini ya. Jadi semakin ngegas kayak gini, dan ini pattern yang sangat bullish sekali. Ini pattern apa? Ini pattern saucer ya, saucer, dan bisa disebut juga ini kayak sini tuh kayak pattern J gitu ya. Nah, terus kemudian ini ada handle-nya. Is it cup and handle? Sebenarnya bukan cup and handle karena tidak sempurna, tapi mirip. Jadi intinya ini adalah pattern bullish gitu. Wah, kalau gitu buy dong sekarang. M-Trade sih udah buy dari tanggal 23 September. Aduh, aku M-Traders baru, aku belum buy. Gimana dong? Sabar say. Nanti kita cariin entry yang bagus di saham yang lain ya, daripada maksain beli-beli di atas gitu. Hari ini kan bukannya breakout nih, bukannya boleh masuk. Iya sih boleh masuk sih, tapi nanti deh kita tunggu ya besok ya. Kalau misalkan ada retracement itu akan lebih bagus. Oke ya. Oke, jadi kita akan tunggu retracementnya gitu ya. Sedikit aja retracementnya. Kalau ada retracement 1395-1400 itu angkanya lebih bagus gitu. Oke, definisi retracement turun dengan volume transaksi kecil. Nah, ADRO melalui ADMR atau Alam Tree Minerals Indonesia ya. Kalau ADRO itu ini agak-agak ngebingungin memang buat pemula. Kode saham ADRO itu Alam Tree Resources. Kalau yang ADRO itu AADI sekarang. Ya, jadi Alam Tree Resources melalui ADMR atau Alam Tree Minerals Indonesia ini mengerjakan proyek smelter aluminium yang ditargetkan akan beroperasi di akhir 2025 ini. Pada fase pertama diproyeksikan punya kapasitas produksi hingga 500.000 ton
aluminium per tahun dan akan terus ditingkatkan hingga 1,5 juta ton aluminium per tahun gitu. Nah, jadi ADRO ini juga akan dapat cuannya kalau ADMR dia bagus. Intinya ini menarik. Oke, sekarang kita ke mas-masan yuk. Karena mas-masan bentuknya kayak gini, bentuknya kayak gini ya. Yuk mari kita lihat mas-masan dan mari kita lihat GLD. Loh kok GLD apa itu? Ini adalah ETF atau semacam reksadananya emas di US dan bentuknya, chartnya, kenaikan persentasenya dari GLD ini mirip banget sama gold spot. Jadi kalau misalkan kamu nggak trade gold spotnya, kamu trade ETF dari gold ini kurang lebih dia pergerakannya mirip banget kayak mirroring gitu ya. Jadi kemarin kita di internal kita, sebentar lagi kita launch untuk US stocks-nya. Kita ada buy nih kemarin ya, kita ada buy untuk GLD-nya dan ada pantulan mirip banget kayak emas. Oke, kalau ini cuman aku share ini cuman buat kalian tahu aja ya, kalian nggak harus ikut buy. Nah, mari kita lihat sekarang yang di saham Indonesia. Sebelumnya aku mau kasih lihat chart gold spot dulu. Kalian yang ada di Tok yang diet ya boleh ke IG aku untuk lihat chart gold ya di sini. Perhatikan ya. Ini goldnya tadi aku udah kasih lihat di awal, sebenarnya mantul di Fibonacci 38,2%, salah satu tools yang kita pakai untuk menilai retracement bisa sampai di area berapa terus mantul. Nah, mari kita lihat BRMS pendapatannya naik 69% secara tahunan dan laba bersihnya naik 129% secara tahunan sesuai dengan perkiraan gitu ya. Jadi kenaikannya karena peningkatan produksi emas, volumenya naik dan juga kenaikan harga jual emas atau average selling price-nya. Dan ini masih akan bagus kinerjanya di akhir tahun. Jadi kalau misalkan Pak Purbaya bilang IHSG 9.000, amin ya. Kemungkinan salah satunya pendorongnya adalah dari saham mas-masan ini. Saat ini M-Trade cuan 60%. Belanjaan dari review dari bulan September kemarin yang baru bergabung saat ini pastinya kita akan bantu cariin area masuk lagi. Dan tadi kita juga masuk di BRMS, jadi yang tidak ada trade US stocks teman-teman bisa trade di BRMS ini ya, kira-kira seperti itu. Disclaimer untuk yang tidak join M-Trade, jangan sampai kamu ngikut ini terus pas kita cut loss kamu nggak tahu terus nanti jadi bingung. Contohnya kayak Toba, ya di Toba beberapa waktu yang lalu kita udah caukan di tanggal 17 di sini dan kayaknya di live aku juga udah pernah bahas ya. Tapi waktu itu turunnya volumenya masih kecil sampai hari ini ada pengumuman Toba nggak terlibat dalam proyek WTE itu tadi. Kayak terus menegaskan itu ya, jadi dia turun. Kayak terus kemudian BRMS, balik lagi deh ke BRMS. BRMS ini dia diborong sama JP Morgan, Grace Partners of DuPage, American Century, Wisdom Tree, Vanguard, BlackRock dan sebagainya. I don't really care. Aku gak terlalu peduli asing masuk kemana, sahamnya lumayan liquid, sahamnya trennya oke, sahamnya ada retracementnya, saham secara chartnya oke. Ya udah masuk dan keluar, karena berita-berita informasi tentang asing masuk ke sini, asing masuk ke situ itu bisa misleading. BlackRock masuk ke saham AE, nyangkut turun. Nyangkut nggak BlackRocknya? Ya nyangkut. Tapi kan duitnya banyak, gitu ya, diversifikasinya banyak. Nah, si retail remah-remah rengginang, dengar BlackRock masuk, Vanguard masuk, semua duit tabungan dari kecil, uang arisan dicemplungin semua. Kan rugi, ya, makanya gak usah pusing. Mari kita ke saham mas-masan yang lain. Aduh, tarik napas dulu. Kenapa aku kalau nge-live nggak bisa ngerem ya? Archie hari ini juga menarik guys, tapi kenapa M-Trade nggak review buy? Ya udah banyak aja sih nitip di saham mas-masan lainnya. Kalau kamu ada nitip sendal di Archie, bagus juga kok, pendapatannya naik 52% dan dia udah cuan 70,5 juta, sebelumnya tuh rugi loh 3,9 juta. Nah, selain didorong oleh penguatan harga emas, Archie ini juga melakukan efisiensi. Ada efisiensi beban penjualan 28%, beban
dan operasi lain 80%. Jadi ya itu yang bikin kinerjanya jadi lebih bagus. Tapi kalau kalian tanya ya, aku lebih suka kinerjanya Pesap, aku lebih suka kinerjanya Antam. Jadi tidak semua saham harus dibeli teman-teman. Oke, tapi kalau kalian ada punya ini ya, siap-siap profit taking, kemudian 13, 17, 14. Kalau ngehold lama boleh nggak? Tergantung lagi, ngehold lama tuh duitmu yang kamu ceburin di sini banyak nggak? Money management is an art dan money management is very important. Banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya money management. Cuman mikirin kapan buy sell, padahal money management yang bagus itu yang menentukan dia long last di market atau enggak. Dan ini bukan cuma slogan. Dan money management itu diawali dengan kamu masuk dengan nominal kecil dulu, ngetes dulu. Aku belajar ini bukan dari traders, aku belajar ini dari pebisnis. Ketika mereka mau mencoba satu hal yang baru, baik investasi, bisnis, atau apapun, mereka akan nitip sendal dulu. Kalau bagus, baru mereka nambah lagi. Kalau bagus, nambah lagi. Kira-kira seperti itu prinsipnya. Nah, kalau trading gimana? Nambahnya pas di bawah atau pas di atas? Sebenarnya pas di bawah atau pas di atas yang paling penting patternnya masih bagus. Kalau aku sih lebih sukanya ya pastinya nambahnya di bawah. Biar average harganya turun dengan bentuk piramida. Tapi ini bukan strategi averaging down gitu ya. Syaratnya chartnya masih bagus gitu. Tapi ini strategi yang agak berbahaya. Jadi aku tidak bahas lebih lanjut di sini. Aku sering bahas ini dan sudah bahas ini pernah di M-Trade dan udah ditambahkan di M-Trade Academy. Oke ya. Jadi materinya terus kita perbarui dan yang paling penting ngikutin terus morning briefingnya. Mari kita lihat HRTA sekarang, mas-masan yang berikutnya. Ya, jadi aku melihat mas-masan sama mas-masan ini masih oke. HRTA tuh ada kerjasama dengan Bank Muamalat. Bentar ya. Ya, jadi HRTA itu ada kerjasama dengan Bank Muamalat untuk penyediaan emas bagi nasabah. Nah, HRTA sendiri menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Muamalat ini buat penyediaan dan pengiriman emas buat nasabah itu mencakup pembelian emas batangan dengan merek emasku ya. Jadi kerjasamanya diharapkan dapat memperkuat nih posisinya HRTA di logam mulia serta bisa meningkatkan kinerja operasionalnya dia. Patternnya mirip semua buat emas, turun, retrace dikit terus mantul. Ini belum tentu akan langsung ngegas naik, tapi dia bakalan sideways ya. Jadi bakalan potensi sideways. Jadi untuk jangka pendek bisa potensi profit taking dan untuk jangka menengahnya ya hold dulu aja. Oke, terus kemudian Toba aku udah bahas tadi. Aku mau bahas saham teknologi US. Aku mau bahas saham teknologi US dan nanti aku mau bahas untuk saham apa ya, saham US apa ya? Ini AMD kita habis itu waktu itu kita habis beli di 6 Oktober by breakout tuh. Gitu. Jadi ya anyway, tinggal ngehold aja. Terus kemudian sebentar kita mau bahas saham emas. Barrick Mining Corporation. Kita lihat Barrick Mining Corporation. Barrick Mining Corporation ini saham emas juga ya. Ini saham emas, patternnya mirip. Tapi aku lebih suka BRMS, saham emas Indonesia. Terus Newmont, mari kita lihat Newmont. Ini saham emasnya Amerika. Mirip ya patternnya ya. Jadi kalau emas-emasan sahamnya Indo oke juga gitu ya. Kalau tahu US stocks buat tambah wawasan. Jangan lupa follow IG-nya mtrade.us, mtrade.us buat belajar US stocks. Oke? Terus kalau kamu belajar Cryptofolio ke Cryptofolio ID. Terus kalau kamu mau belajar saham Indonesia, kamu follow mtrade_ID. Oke? Oke, jadi aku mau rangkum. Market crypto agak melemah dikit menanti keputusan The Fed, efek sell on news, ETF altcoin, gelombang likuidasi juga. Dan kalau aku perhatikan market masih cenderung, kalau market saham sendiri masih cenderung optimis dengan pemotongan suku bunga dari The Fed. Itu yang pertama. Dari Indonesia masih optimis dengan berbagai kebijakan baru dari pemerintahan yang diharap bisa menggerakkan perekonomian dan daya beli masyarakat. Yang ketiga, Indonesia masih optimis, pasar Indonesia masih optimis dengan Danantara yang berinvestasi di pasar saham Indonesia dan juga di obligasi.
obligasi Indonesia. Loh emang boleh? Ya boleh banget toh. Ya, jadi sovereign wealth fund yang lain juga berinvestasi di pasar saham dan juga di obligasi juga. Nah, saham-saham yang disebut adalah saham-saham yang punya fundamental yang bagus. Perhatikan saham-saham yang punya fundamental bagus itu bukan cuma saham perbankan doang. Beberapa di antaranya adalah saham dari sektor komoditas juga. Kalau aku perhatikan batu bara seperti ADI tadi juga bagus. Nah, aku jadi tiba-tiba teringat saham, kalau emas-emasan tadi bagus nggak? Ya pilih aja yang FA-nya bagus. Kemudian PTBA ini ada pattern V-shape recovery, V-shape potensi reversal juga. Antam gimana Antam? Antam lagi sideways, si patternnya paling beda sendiri. Dia sideways duluan, tapi aku melihat Antam ini dia sideways-nya sementara doang, dan kinerja di full year 2025 bakalan lebih bagus banget daripada 2024 karena kelihatan di kuartal 3-nya dibandingin tahun lalu udah jauh lebih bagus juga. Jadi kuartal 4-nya bisa lebih bagus lagi. Loh kok bisa gitu? Harga emas naik terus, dan harga emas kemungkinan ini masih akan naik, tapi naiknya udah nggak kencang, jadi sideways aja gitu. Ini naik mantul terus kemudian sideways. Kenapa? Karena The Fed motong suku bunga di Oktober dan kemungkinan masih akan motong suku bunga lagi di akhir tahun nanti. Jadi teman-teman semuanya jangan terlalu pusing dengan aturan baru MSCI, meskipun kita tetap juga harus hati-hati, nggak boleh all in. Oke ya? Tarik napas dulu. Toba tuh aku nggak buat jangka panjang loh, Toba itu buat trading doang. Oke, terus. Aduh, sorry ya. Boleh nggak kalau kita lanjut di morning briefing besok? Boleh ya? Jadi yang pengen lanjut belajar caranya bagaimana belajar di M-Trade Start, ingat M-Trade Start itu beda dengan live juga. M-Trade Start kita nggak akan bahas saham-saham seperti ini, tapi kita akan bahas tentang caranya ngebaca cycle, gimana cycle saham, cycle emas dan sebagainya. Satu ilmu untuk semua. Trade Anything Made Easy, Sabtu 8 November jam 10 pagi. Yang belum pernah ikut boleh ikut, yang mau ngulang juga boleh. Acaranya gratis tapi kuotanya terbatas. Jadi langsung aja daftar, caranya DM aku M-Trade Start dan nanti tim aku akan kasih linknya ke kamu. Thank you semuanya. Selamat malam, salam profit. ASI miss one more. Oke. Kok gitu terus sih? Aku kenapa begitu ya? Aku kenapa jadi orang nggak bisaan? Oke. ASI ini masih oke untuk jangka menengah, masih bisa hold dengan catatan modalnya di bawah 5960 ya. Kalau jangka pendek kemarin kan udah profit taking gitu, jadi trennya masih oke sih, tapi tinggal nge-hold aja. Nvidia perusahaan gede ya. Tins Bufa, aduh aku ini sudah bilang udah, tapi kalau kalian ngomong gitu aku penasaran juga. Tins M-Trade udah cuan sekitar 142%, lagi sideways, lagi bentuk bendera. Biarin dulu deh, yang belum punya wait and see dulu, yang udah punya tergantung modalnya berapa. Kalau M-Trade modal bawah banget sih, jadi tinggal nge-hold aja. Henry Chen, sama-sama. Udah ya, dadah Bufa. Tadi ada yang bilang Bufa, Bukit Uluwatu. Tren tapi rasanya kok udah bukan waktunya buy ya. Kok aku feel-nya nggak enak lihat 3 ekor di atas ini. Good night Wan An. Selamat malam, saya Ellen May. Salam profit. DM saya M-Trade Start dan jangan lupa follow mtrade.us. Good night.